Selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmas Lamin yang pada kesempatan malam ini saya akan membahas macam-macam penyakit ayam dan cara pengobatannya. Namun sebelum saya membahasnya, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Lamin ataupun yang sudah lama bergabung di channel Denmas Lamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagikan tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas macam-macam penyakit ayam dan cara pengobatannya. Ini untuk macam-macam penyakit yang akan saya bahas, ada 12 macam dan cara pengobatannya. Ini bertujuan agar rekan-rekan lebih mudah untuk mencontoh ataupun mencari tutorialnya. Nanti untuk yang nomor satu adalah ayam senot atau mata bengkak atau berair atau berbusa, itu untuk yang nomor satu. Sedangkan yang nomor dua adalah ayam ngorok dan pilek. Sedangkan yang nomor tiga adalah tedun rampat. Yang nomor empat adalah dugal air. Kemudian yang nomor lima adalah betina sulit bertelur. Sedangkan yang nomor enam adalah cara mengatasi ayam lumpuh. Sedangkan yang nomor tujuh adalah cara mengatasi ayam kakinya pincang. Sedangkan yang nomor 8 adalah cara mengatasi ayam yang kurus. Kemudian yang nomor 9 adalah mengatasi telur ayam yang terlalu besar tetapi tidak bisa keluar. Nanti juga akan saya bahas. Sedangkan yang nomor 10 adalah cara mengatasi pipi ayam yang kanan kiri itu bengkak. Nanti juga akan saya bahas. Sedangkan yang nomor 11 adalah cara mengatasi penyakit kuning. Yang nomor 12 adalah cara mengatasi penyakit bubul. Tidak panjang lebar, akan saya bahas macam-macam penyakit ayam dan cara pengobatannya. Yang nomor satu adalah cara mengatasi ayam senot, cara mengatasi mata ayam bengkak, berair, dan berbusa. Itu cara mengatasinya sebenarnya sangat mudah. Silakan rekan-rekan mengambil air hangat, mata ayam itu dikompres pagi hari dikompres, sore hari dikompres, bisa juga malam hari juga dikompres. Dilakukan sekitar 3 hari sampai dengan 5 hari. Tetapi selama 5 hari ayam yang mempunyai sakit senot tersebut, mata bengkak, berair, ataupun berbusa, selama 5 hari tidak sembuh, maka rekan-rekan silakan datang ke apotek untuk membeli obat yang namanya Sindositrol Salep. Untuk Sindositrol itu ada 2 macam. Yang pertama adalah Sindositrol Salep, sedangkan yang nomor 2 adalah Sindositrol tetes. Jika rekan-rekan membeli Sindositrol Salep, diobatkan pada ayam yang sakit senot kurang lebih sekitar 6 jam ataupun 1 hari, biasanya ayam yang sakit senot itu sembuh. Tetapi jika rekan-rekan membelinya Sindositrol tetes, itu sekitar 5 hari ataupun 3 hari ayam senot itu baru sembuh. Jadi saya harapkan untuk membeli Sindositrol yang salep. Untuk yang nomor 2 adalah cara mengatasi ayam ngorok dan pilek. Untuk mengatasi ayam ngorok dan pilek itu sama saja. Ini langkah pertama, yaitu ayam tersebut itu harus makan kering. Yang dimaksud makan kering hanya Fur 594 ataupun beras merah, itu namanya makanan kering. Setelah ayam tersebut makan kering, diharapkan jangan terlalu kenyang karena ayam sedang sakit. Diusahakan makannya hanya setengah. Kemudian setelah makan setengah, ayam jangan dikasih minum. Memberikan minumnya 2 hari sekali. Kemudian jika siang hari ayamnya dijemur kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 menit. Kemudian setelah dijemur, ayam dimasukkan di box saja. Untuk memberikan minum hanya 2 hari sekali.
agar ayam tersebut itu cepat sembuh. Namun jika pengobatan tersebut sudah berlangsung sekitar 1 minggu, namun ayamnya tidak sembuh, maka rekan-rekan silakan untuk membeli obat ngorok yang berada di pakan ayam ataupun di apotek. Itu juga ada untuk obat ngorok ataupun pilek, itu sama saja. Yang penting pada saat ayam sakit ngorok, jangan dikasih minum terlalu banyak. Kalau dikasih minum terlalu banyak, maka penyakit ngorok tersebut itu tidak sembuh-sembuh. Untuk yang nomor 3, yaitu cara mengobati ayam tedun rambat. Untuk cara mengobati tedun rambat, silakan rekan-rekan mengambil minyak kayu putih. Kemudian setelah ada minyak kayu putih, minyak kayu putih tersebut bisa disiramkan di kaki ayam. Caranya, untuk telapak kaki ayam berada di atas, kemudian minyak kayu putih tersebut disiramkan bertujuan agar masuk ke dalam sisik. Nanti sekitar 1 minggu untuk tedun rambat itu sembuh. Kemudian untuk penyakit tedun rambat yang berikutnya, jika lututnya terjadi pembengkakan, maka obatnya juga sama. Rekan-rekan bisa disiram dengan minyak kayu putih untuk bagian yang bengkak dengan cara pembengkakan tersebut diurut, ditekuk, kakinya ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan, kemudian yang bengkak juga diurut dengan minyak kayu putih, maka lama-lama pembengkakan tersebut itu akan kempes. Penyakit ayam yang nomor 4 adalah cara mengatasi ayam yang dugal air. Cara pengobatannya yaitu ayam tersebut bisa dimandikan siang hari, kemudian dijemur di tempat pasir agar ayam tersebut kipu. Kemudian pagi sore ayam tersebut bisa dikompres dengan air hangat. Tetapi jika 1 minggu belum sembuh, maka dugal air tersebut bisa disobek. Setelah airnya keluar, rekan-rekan bisa mengambil kopi, ditetesin kopi, kemudian diobati dengan betadin ataupun obat merah yang sebelumnya dugal air tersebut disobek agak lebar agar dugal airnya hilang. Nanti kalau sudah kering, dugal air tersebut akan sembuh. Saya lanjutkan untuk yang nomor 5 adalah betina yang sulit bertelur. Cara mengatasi betina sulit bertelur itu sangat mudah sekali. Silahkan ayam betina tersebut dimandikan, dijemur. Kurang lebih dimandikan jam 9, dijemur sampai dengan setengah 11. Kemudian setelah dijemur, ayam bisa diumbar bebas. Kemudian untuk pagi hari jangan dikasih makan, karena kalau ayam betina tersebut gemuk, maka ayam betina tersebut sulit bertelur. Kemudian untuk memberi makan agar betina ayam tersebut cepat bertelur, silakan bisa dikasih jagung dan rekan-rekan bisa membeli konsentrat itik bertelur dicampur dengan makanan agar betina tersebut cepat bertelur. Kemudian yang selanjutnya, agar betina tersebut cepat bertelur, setelah sering dimandikan dan dijemur, juga harus dikawinkan duduk. Nanti sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu, maka betina tersebut akan bertelur. Untuk yang nomor 6 adalah cara mengatasi ayam lumpuh. Untuk ayam lumpuh, silakan untuk kaki ayam yang lumpuh direndam dengan air es kurang lebih 30 menit. Setelah ayam tersebut direndam, kemudian pada sore hari ataupun pagi hari bisa dimandikan dengan air hangat dengan daun serai yang ditumbuk ataupun batang daun serai yang ditumbuk dicampur dengan air hangat untuk memandikan kakinya agar cepat berjalan. Kemudian cara mengatasi ayam yang lumpuh tersebut, di tidurnya untuk tidur di tanah, dan ayam tersebut pagi hari jangan dikasih makan. Untuk memberi makan itu hanya sore hari saja, bertujuan
agar ayam lapar mempunyai minat untuk bergerak. Dan selanjutnya setelah ayam tersebut diumbar, diberi makan hanya sore hari saja, kemudian kakinya pada saat dimandikan dengan air hangat dengan daun sereh, kakinya diluruskan, kemudian ditekuk, diluruskan, ditekuk, dan lakukan berulang-ulang. Semakin sering ditekuk, diluruskan, maka penyakit lumpuh tersebut itu cepat normal. Dan jangan lupa untuk telapak ayam, kaki jari-jari ayam juga diremas-remas, baik yang kanan juga diremas-remas, yang kiri juga diremas-remas. Untuk langkah selanjutnya, silakan ayamnya bisa direnangkan untuk setiap hari, bisa 2 menit sampai dengan 3 menit. Nanti kaki ayam lama-lama akan bergerak, akan cepat sembuh. Dan saya sampaikan juga, untuk ayam yang lumpuh tidak boleh tidur di box. Tidurnya harus di tanah, bertujuan agar ayam yang lumpuh tersebut cepat berjalan. Untuk yang nomor 7 adalah cara mengatasi kaki ayam yang pincang. Untuk cara mengatasi ayam yang kakinya pincang itu tidak pakai obat, cukup ayam tersebut itu diumbar bebas seharian. Silakan ayam tersebut diumbar bebas seharian. Kemudian untuk tidurnya dikasih alas yang empuk. Bisa juga rekan-rekan mengambil karung, kemudian karung diletakkan di dalam kandang. Kemudian di atas karung tersebut dikasih tanah yang empuk, bertujuan agar kaki ayam yang pincang tidak sakit. Tetapi jika kaki ayam yang pincang kemudian berada di box, maka ayam tersebut itu tidak sembuh-sembuh. Diusahakan untuk ayam yang pincang itu diumbar bebas, kemudian tidurnya di tanah ataupun di kandang box yang ada tanahnya. Untuk yang nomor 8 adalah cara mengatasi ayam kurus. Untuk cara mengatasi ayam kurus itu sangat mudah sekali, yaitu ayamnya hanya di box saja. Setelah ayam tersebut di box, ayam hanya makan sore hari. Silakan ayam yang kurus tersebut dikasih makan nasi, kemudian dedak ataupun bekatul 594 dicampur dengan airnya hangat. Kemudian setelah ayam tersebut makan, tetapi biasanya tidak habis, hanya sedikit saja, langkah selanjutnya yaitu rekan-rekan mengambil tempe dicampur dengan 594, kemudian dilolokan. Dengan dilolokan sampai kenyang, secara otomatis karena dilolokan setiap sore, setiap hari juga, dengan dipaksa temboloknya penuh, maka lama-lama ayam kurus tersebut akan menjadi gemuk. Saya lanjutkan untuk yang nomor 9 adalah cara mengatasi ayam betina yang telurnya tidak bisa keluar. Ini dikarenakan telurnya besar. Untuk cara mengatasinya ini sangat mudah. Kalau rekan-rekan ayam betina tersebut telurnya tidak mau keluar, 1 hari tidak keluar, 2 hari tidak keluar, 3 hari tidak keluar, dan seterusnya. Lama-lama telur tersebut akan keras dan lama-lama juga betina tersebut itu tidak tertolong. Untuk cara mengatasinya itu sangat mudah sekali, yaitu rekan-rekan jangan sayang telurnya utuh. Kalau telurnya utuh nanti tidak bisa keluar. Untuk cara mengatasinya, telur tersebut yang tidak bisa keluar, silakan rekan-rekan jarinya dimasukkan, kemudian telur tersebut dipecah di dalam. Setelah telur tersebut pecah di dalam, maka secara otomatis telur yang besar tadi itu akan pecah sehingga akan keluar. Ayam betina tersebut akan tertolong. Untuk yang nomor 10 yaitu cara mengatasi pipi ayam yang bengkak. Untuk cara mengatasi ayam yang pipinya bengkak itu sangat mudah sekali. Silakan ayam tersebut pagi dikompres dengan air hangat, kemudian siang dikompres dengan air hangat,
sore hari dikompres air hangat, malam hari juga dikompres air hangat. Semakin sering dikompres dengan air hangat, maka pembengkakan tersebut itu akan kempes. Tetapi jika pembengkakan tersebut sudah berlangsung 2 bulan tetapi rekan-rekan belum diobati, maka pembengkakan tersebut itu akan keras. Kalau dikompres itu tidak bisa, bisanya hanya dilakukan di operasi agar pembengkakannya hilang. Tetapi jika bengkak tersebut baru 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, baru 1 bulan, itu dengan cara sering dikompres, lama-lama pembengkakannya akan kempes. Saya lanjutkan untuk yang nomor 11, yaitu cara mengatasi ayam yang sakit kuning. Untuk cara mengatasi ayam yang sakit kuning itu sangat mudah. Untuk ayam yang sakit kuning, silakan 1 minggu 1 kali rekan-rekan bisa memberikan Neurobion. Neurobion itu hanya setengah saja diberikan pada ayam yang sakit kuning, itu 1 minggu 1 kali ataupun 1 minggu 2 kali juga boleh. Kemudian setelah ayam tersebut dikasih obat Neurobion, ayam selanjutnya dimandikan. Untuk memandikan ayam yang sakit kuning, pagi hari juga dimandikan, kemudian sore hari juga dimandikan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk mengobati ayam yang sakit kuning, ayam juga dijemur. Untuk lamanya menjemur kurang lebih itu 30 menit. Setelah dijemur 30 menit, kemudian ayam tersebut diumbar bebas. Setelah diumbar bebas dirasa cukup kurang lebih 30 menit, biarkan ayam berada di box saja. Untuk sore hari diberikan makan untuk ayam yang sakit kuning hanya 594 ataupun beras merah dan jagung giling. Tetapi jika ayam yang sakit kuning kemudian rekan-rekan memberikan makan nasi 594 dicampur air, maka sakit kuning dari ayam tersebut itu tidak sembuh-sembuh. Jadi pada intinya untuk mengobati ayam yang sakit kuning, makanannya kering, kemudian pagi hari dimandikan, sore hari dimandikan, kemudian juga dijemur. Untuk yang nomor 12 ataupun nomor terakhir, yaitu cara mengatasi ayam penyakit bubul. Untuk cara mengatasi ayam yang sakit bubul itu videonya sudah ada, tetapi tidak ada salahnya saya jelaskan juga di sini. Untuk cara mengatasinya, silakan rekan-rekan mencangkul tanah, kemudian ayam tersebut ditaruh di tanah yang sudah dicangkul. Kemudian tanah tersebut bisa disiram dengan beberapa ember air, bisa juga dengan 3 ember air, kemudian 4 ember air menggunakan air bekas cucian. Jadi bekas dikasih air linso bisa, dikasih sabun juga bisa. Ini bertujuan agar bubul ayam itu lunak. Setelah direndam dalam tanah becek yang bercampur dengan air, 3 hari berikutnya dibersihkan. Kemudian untuk bubul tersebut ditetesi lim Alteco. Setelah ditetesi lim Alteco secara merata, selanjutnya untuk langkah selanjutnya, penyakit bubul tersebut dibungkus dengan koyo cabe. Setelah dibungkus koyo cabe, kemudian ditetesi Alteco lagi. Selanjutnya ayam bisa di box saja. Setelah 3 hari ataupun 4 hari, kaki ayam yang sudah ditetesi Alteco bisa dibuka lagi, kemudian ditetesi lim Alteco lagi, dibungkus koyo cabe, ditetesi lim Alteco, kemudian diletakkan di kandang box. Lama-kelamaan itu bubul ayam tersebut itu akan lepas. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi sudah saya jelaskan macam-macam permasalahan ayam, macam-macam penyakit ayam yang jumlahnya ada 12 dan cara pengobatannya. Untuk penyakit ayam itu sebenarnya banyak sekali, tetapi pada kesempatan ini yang saya bahas
hanya 12 saja. Karena kalau dibahas semua nanti videonya sampai 1 jam lebih, itu nanti rekan-rekan itu terlalu lama, sehingga saya sampaikan hanya 12 saja. Jika rekan-rekan di rumah ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, pasti akan saya jawab. Terima kasih, saya Denmas Lamin, selamat malam.